تحية أهل الجنة بتحية من عند الله باركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم ورزقا حلالا طيبا مباركا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين ويا خير الراحمين. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم من أموات ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلبا سليما أتيناك به يوم القيامة وارزقنا قلبا منيبا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya lah kita masih berada di sini. Walaupun banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam diri kita ini. Disuruh jadi orang soleh, kita ini nggak soleh-soleh. Disuruh jadi orang bertakwa, nggak takwa-takwa kita ini. Padahal kita sudah dipilihnya menjadi hamilul Quran, para pemikul Al-Quran. Tapi masih juga akhlak kita ini masih buruk saja. Kepada orang tua tidak berbakti, kepada guru juga kita masih kurang beradab, kepada murid masih kurang kasih sayang, kepada sesama muslim kita juga mungkin di antara kita masih ada yang membenci, menyimpan perasaan dendam misalnya kepada saudaranya. Tapi betapapun dengan segala kekurangan kita itu, Allah masih izinkan kita untuk berada di majelis yang mulia ini. Mungkin hati kita masih separuh hati. Kalau ditimbang-timbang mungkin berapa persen hati kita itu ke Al-Quran, hati kita ke Allah. Sisanya kemana-mana. Ke dunia, macam-macam pikiran kita itu.
Tetapi Allah atas limpahan karunia-Nya masih dikasih kesempatan kita untuk bertobat, untuk berubah, untuk menyempurnakan akhlak kita semakin hari semakin baik. Mudah-mudahan kita mendengar seruan Allah, seruan Rasul-Nya untuk bertakwa, untuk berbekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Untuk mengatakan perkataan yang lurus, yang jujur, setiap saat jujur, jangan berbohong. Dalam segala kondisi jangan pernah berbohong. Untuk kepada kedua orang tua bersikap lemah lembut, bersikap halus. Gak senang setan itu aneh ngomong begini. Makanya ke orang yang paling lemah di antara antum itu masuk dia itu. Gak senang setan. Nah, maka kita berlindung kepada Allah itu. Evaluasi diri kita itu, cek diri kita. Setiap minggu sama nggak setiap hari kita itu? Setiap hari bertekad ingin memperbaiki begitu lagi. Nah, maka kita evaluasi, kita perbaiki. Yang sampai nanti kalau sudah didatangi oleh Sayyidina Israil alaihissalam, baru kita mau berbenah. Ya Allah, izinkan aku mau menghafal ya Allah. Izinkan aku mau tahajud banyak-banyak ya Allah. Izinkan aku melancarkan hafalanku ya Allah, menyelesaikan hafalanku ya Allah. Gak ada lagi waktunya itu. Sudah habis. Nah, maka mumpung masih ada waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung masih ada waktu, perbaiki diri kita itu. Mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita meminta kepada Allah untuk menyampaikan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah untuk minta maaf ke beliau karena belum bisa kita berakhlak seindah akhlak beliau, seagung akhlak beliau. Kita belum bisa. Kita belum bisa mencintai beliau secinta beliau ke kita. Betapapun kita mau memperbaiki diri kita, walaupun banyak kekurangan, kita mau memperbaiki, berusaha untuk memperbaiki. Ucapkan salam kepada beliau, ucapkan salawat kepada beliau, jangan kurang-kurang. Setiap kali kita merasa damai, perantara beliau. Tak mungkin kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah SAW sudah dicipta duluan. Tak mungkin kita masuk surga. Haram masuk surga itu sebelum Rasul masuk duluan. Maka ucapkan salam, berikan cinta kita sebesar-besarnya kepada Rasulullah SAW. Karena dia sudah memberikan hatinya, cintanya kepada umatnya. Maka kita juga balas semampu kita. Tapi jangan beliau itu disakiti. Jangan beliau itu dibuat sedih hatinya itu. Melihat umatnya tidak mengikuti sunnahnya. Melihat umatnya membenci sesama saudaranya, sama muslim. Melihat umatnya durhaka kepada kedua orang tuanya, bersikap kasar kepada kedua orang tuanya. Sedih Rasulullah SAW. Maka jangan buat dia sedih. Karena amal kita itu ditunjukkan juga ke Rasulullah SAW. Ditunjukkan siapa yang menjadi pewaris beliau di dalam bidang Al-Quran, siapa di bidang fikih, siapa di bidang hadis. Rasulullah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka usahakan kita mencintai orang-orang pilihan di umat Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita mencintai khiyar umat Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita bersama dengan mereka. Walaupun kita gak layak untuk menjadi khiyar umat Rasulullah SAW, umat terpilihnya Nabi Muhammad, kita belum layak. Tetapi kalau kita mencintai mereka, mudah-mudahan kita masuk. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru-guru kita, atas perantaraan mereka lah kita dapat mengenal Allah, dapat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat mengamalkan Islam, dapat saling kasih, saling sayang, saling toleransi sesama saudara. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal mereka. Allahumma amin. Bil khusus al-muallif al-kitab al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi wa asrarihi fid dharain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan kubur beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bisa menjadi pewaris beliau. Menyebarkan kepada umat, menyebarkan kepada orang-orang yang hafal Al-Qur'an bagaimana cara beradab agar kita bisa memikul Al-Qur'an. Karena gunung sudah jelas-jelas nggak mampu mikul, itu hancur. Ada orang yang asal pikul sehingga nanti dia masuk neraka tanpa hisab. Nah, kita berharap, kita takut jangan sampai kita begitu. Jangan sampai kita masuk neraka tanpa hisab. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan kita dengan segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita menjadi pewaris mereka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa litabaraka min Allah ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrat an-nabi al-Mustafa sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, kita lanjutkan bahasan kita. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi asrarina fid dharin fid dunya wal akhirah. Wa qad jaa'a an Abil Ahwas al-Jumashi qala. Sudah datang informasi dari Abul Ahwas al-Jumashi. Jadi beliau itu tabi'in. Nama aslinya itu Auf bin Malik. Al-Jumashi itu nama jaddunnya, nama kakeknya, nama nenek moyangnya, nama kabilahnya. Kalau misalnya kita lihat di orang-orang Arab misalnya, atau misalnya orang Indonesia, misalnya Pak Ahmad Rifai Tumanggor misalnya. Nah, Tumanggor itu nama kakeknya itu. Kakeknya, nama kabilahnya itu. Nama marganya, nama sukunya. Nah, Al-Jumashi itu nama kakeknya. Auf bin Malik ini, kalau tadi ane baca wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tadi waktu Isya, itu beberapa kitab tafsir itu kutip riwayat Auf bin Malik. Jadi Auf bin Malik itu dia punya anak. Anaknya itu ikut berperang. Jauh, ditawan. Auf bin Malik datang ke Rasulullah SAW. Mengadukan bahwa anaknya ditawan. Anaknya nggak pulang-pulang, ikut perang nggak pulang-pulang, ditawan. Apa kata Rasulullah SAW? Perbanyaklah zikir, la haula wala quwwata illa billah. Jadi beliau datang ke Rasul minta nasihat, dikasih nasihat, perbanyak zikir, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan kekuatan dan upaya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pulang ke rumahnya. Lihat, dia punya istri yang soleha. Apa kata Rasulullah? Kata beliau mewasiatkan kepada kita untuk banyak-banyak zikir, la haula wala quwwata illa billah. Wah, bagus sekali nasihatnya itu, diamalkan.
Tapi coba kalau misalnya bukan wanita soleh, apa katanya? Wah, nggak ngasih solusi. Tidak ngasih solusi. Kita minta ini, dikasih suruh zikir. Lalu karena dua orang soleh ini, dia juga punya anak yang soleh. Bapak soleh, istri soleh, anaknya dikaruniakan yang soleh. Tiba-tiba anaknya datang malam-malam itu. Loh, bawa kambing banyak. Kambing banyak. Di riwayat yang lain bawa onta. Walaupun riwayat ini lemah, tapi dari berbagai macam jalur riwayat ini. Ditanya, loh, kok kau sudah berada di rumah, bukannya jauh perjalanannya? Iya, kata dia, aku ditawan, diikat, digantung, tangan diikat pakai besi, kaki diikat pakai besi. Aku berusaha untuk melepaskan diri, nggak bisa. Lalu kemudian tiba-tiba ikatannya mengendor. Lalu kemudian aku berjalan, diikuti oleh domba-domba mereka itu. Dan aku berasa dibawa oleh malaikat. Nah, itu disebutnya apa? Toyul ard, itu melipat bumi itu. Jadi semalam sampai, makanya aku dibawa oleh malaikat semalam sampai, sama domba-domba yang dibawa malaikat itu. Dilaporkan ke Rasulullah. Nah, itulah hartamu itu. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Dan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan banyaknya rezekinya, tapi arahnya tidak tersangka-sangka, nggak diduga-duga. Kalau kasusnya beliau sudah banyak, arahnya nggak disangka. Kambing segerombolan kambing. Ada yang riwayat lain, ada onta juga ikut juga, dibawa oleh malaikat. Nah, ini Abul Ahwas Al-Jumashi radhiyallahu anhu. Jadi kata beliau, in kana ar-rajul la yatrukul fustat. Kalau seandainya ada seseorang, dia itu berjalan ke daerah namanya Fustat. Fustat ini sebuah daerah, nggak disebutin di mana, tapi di Mesir itu ada daerah namanya Fustat. Apa di sana apa bukan, wallahu alam, kita nggak tahu, tapi namanya daerahnya Fustat namanya itu. La yatrukul fustata turuqan. Mereka melalui jalan-jalan di Fustat. Ayyatiyahu lailan, atau datang di wilayah Fustat itu pada malam hari. Fayasma'u li ahlihi dawiyan kadawiyin nahli. Maka niscaya dia akan mendengar penduduknya itu, penduduk Fustat tadi itu, dawiyan kadawiyin nahli. Jadi dawiyan itu di nomor 89, coba buka apa? Suara, coba buka di nomor 89. Di sana dijelaskan Imam Nawawi, suara yang tidak terdengar jelas. Apa itu? As-saut apa? As-sautul la yusma'u ghairu wadih. Sautul la yufham, suara yang enggak dipahami. Maksudnya apa? Dengung. Kalau kita dengar lebah itu, maksudnya apa? Ngaji mereka itu, tapi saking banyaknya itu berdengung sana, berdengung sini. Alhamdulillah di tempat kita dikasih karunia jam-jam tertentu. Alhamdulillah. Nanti di hari kiamat itu Ahlul Quran dipanggil itu, setoran sama Allah, sana baca, semua baca itu. Jadi kalau Allah nerima setoran, nggak tahu jumlahnya berapa, kita nggak tahu. Kalau kita ya 1, 2 aja udah pusing. Apalagi kalau misalnya macet-macet itu, tambah pusing yang nyimak. Ada yang bisa 5, ada yang bisa 10 kalau manusia itu. Tapi kalau Allah jangan disamakan. Mendengar pakai zatnya, bukan pakai telinga. Berdengung, di sana baca, sini baca, situ baca. Maka pas kita di tempat kita ini ada di sana baca, sana baca, sana baca. Pikirkan, bayangkan, oh mudah-mudahan nanti di akhirat kita juga nanti dikasih karunia tempatnya begitu. Supaya kita semakin semangat ngajinya itu. Orang-orang yang sudah akhir-akhir mau selesai, bukannya semakin semangat dia itu, semakin banyak masalahnya itu. Semakin banyak masalahnya itu. Pas dia sudah habis 30, tiba-tiba hafalnya banyak yang macet. Maka dia harus mupuk semangatnya lagi itu.
Nah makanya pas lingkungan bagus, sana baca semua berdengung, kita mendengar apa? Dawiyan. Maka kita bayangkan, wah mudah-mudahan ini mirip-mirip lah yang ada di Fustop. Mudah-mudahan. Ya kalau malam Jumat juga alhamdulillah, kalau aneh tidur di masjid banyak sana baca sini baca alhamdulillah. Mudah-mudahan malam-malam selainnya juga amin. Seperti suara kadawin nahli. Sekarang baca. Qala, kata beliau, fama balu haula'i ya'manun maka naula'i yakhafun. Kata beliau, kenapa kira-kira orang-orang yang ada di pusat ini ya'manun, mereka merasa aman, maka naula'i yakhafun, sedangkan orang-orang yang lain takut. Kenapa kira-kira itu? Kata Allah, afa mawa'adna, aneh dulu pernah ya ada kisah dalam menghafalkan Al-Quran juz 20. Jadi waktu itu aneh dibandingkan, jadi aneh nggak punya apa-apa, pengangguran, masih ngapal Quran, sudah punya anak 3, memang dasar nggak jelas. Nggak tahu lah gimana pikiran orang tua, gimana pikiran mertua pada saat itu. Terusnya aneh baca ayat, itu ayat aneh sudah hafal, tapi waktu itu biasa aja bacanya. Bunyi ayat gini, afa wa'adnahu wa'dan hasanan fa huwa laqihi kama matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yaumil qiyamati minal muhdharin. Afa wa'adnahu wa'dan hasana fa huwa laqihi, apakah orang yang sudah kami janjikan kepadanya janji yang baik di akhirat, fa huwa laqihi, lalu kemudian dia bertemu dengan janji tersebut dipenuhi untuk dirinya itu. Kama matta'nahu mata'al hayatid dunya, sama seperti orang yang kami kasih kenikmatan di dunia itu. Tsumma huwa yaumil qiyamati minal muhdharin, tetapi nanti dia di hari kiamat, nanti dia termasuk di antara orang-orang yang dihadirkan untuk diazab. Bukan main senangnya itu. Ya GR dikit nggak apa-apa lah. Walaupun kita tahu diri ya nggak pantas mendapatkan itu, tapi pas baca ayat itu rasanya pas sekali. Nah maka ayat itu nggak akan aneh lupakan itu. Makanya kalau kita berusaha sungguh-sungguh menghafalkan Al-Quran, nanti kita akan dirasakan oleh Allah. Rasa ya mungkin berapa persennya asbabun nuzul sahabat itu waktu Al-Quran turun itu. Nggak akan sama. Tetapi ya mudah-mudahan kita nyicip lah, paling tidak percikannya lah. Nah kira-kira apa yang membuat mereka aman? Kira-kira seperti kisah tadi lah. Fama balu haula'i ya'manun maka naula'i yakhafun. Kenapa orang-orang ini merasa aman sedangkan yang lain takut? Kira-kira kenapa? Karena janji baik yang sudah Allah janjikan kepada mereka. Maka mereka ya'manun, merasa aman. Nah mudah-mudahan kita dengan penuh harap, kita berharap mudah-mudahan kita termasuk. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, wa'an Ibrahim an-Nakhai, dari Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim an-Nakhai ini beliau itu seorang tabi'in besar, wali Allah, menguasai hadis, fikih, Al-Quran, suka ngaji, sholat di malam hari. Tahu Said bin Jubair? Masih ingat tadi kisahnya itu? Said bin Jubair itu kalau ada orang tanya, dia tanya dulu, kamu sudah tanya belum Ibrahim an-Nakhai, katanya. Bukan cuman beliau, ulama-ulama tabi'in juga begitu. Tapi beliau ini kalau ditanya oleh seseorang, dia tanya balik, emang kau tidak menemukan orang lain untuk bertanya selain diriku, katanya. Jadi malas dia itu, berhati-hati orangnya, dia takut kepada Allah, rendah hati, tawadhu. Kalau ditarik ke atas, dia itu sanadnya itu sampai ke Abdullah bin Mas'ud. Kata orang-orang, beliau ini sama seperti Abdullah bin Mas'ud, sama dengan gurunya, kakek gurunya, dalam hal pemahamannya terhadap agama. Nah itu Ibrahim an-Nakhai.
Qal, kata beliau, kana yuqal, sesungguhnya dikatakan, iqra'u minan lail walau halabasyah. Bacalah Al-Quran itu pada malam hari walaupun apa aja. Ojak ini paling paham ini. Waktu ditanya, "Jak, lanjut." Alhamdulillah, Tat. Nah, ini jawabannya apa? Halabasyah apa? Memeras. Walaupun memerah seperti selama memerah susu kambing. Ini syatun, ini kambing. Syah itu kambing. Syatun. Jadi baca kita itu di malam hari itu walaupun kita mampu cuman memerah susu kambing. Alhamdulillah, tingkatkan sedikit demi sedikit, kita tingkatkan. Nah, terus kita lanjutkan. Wa an Yazid ar-Ruqashi. Qal, dari Imam Yazid ar-Ruqashi, dia berkata, "Idza ana nimtu, thumma staiqadhtu, thumma nimtu, fala namat ainai." Ini adalah ciri orang yang hatinya itu hidup. Lihat, kalau kita mau cek hati kita apa hidup atau tidak, seperti Imam Yazid ar-Ruqashi. Apa kata beliau? Kalau malam-malam aku tidur, idza ana nimtu, kalau aku tidur, thumma staiqadhtu, kemudian aku bangun, baca Quran. Setelah baca Quran, thumma nimtu, aku mencoba untuk tidur, fala namat ainai, mataku nggak bisa tidur. Jadi kalau misalnya hati kita itu sehat, itu mata kita ini nggak bisa tidur, nggak mau tidur dia itu. Tapi kalau hati kita lagi sakit, taruh di mana aja tidur dia. Kayak kita misalnya ditaruh di kursi tidur, apalagi ditaruh di majelis, nah itu sakinah dia itu. Tapi kalau hati kita itu sehat, dia susah sekali untuk tidur itu, susah tidur itu. Nah, yang susah tidur antara dua, apa kena insomnia, apa memang hatinya sudah sehat ya. Mudah-mudahan hatinya sehat. Pengennya mau ngaji aja, pengennya mau berzikir aja kalau orang-orang yang hatinya sehat itu. Nah, yang beliau amalkan ini adalah tidur yang paling dicintai oleh Allah. Jadi puasa, kata Rasulullah SAW, puasa yang mencintai Allah itu puasa Daud, sehari kenyang, sehari lapar, sehari kenyang, sehari lapar, sehari kenyang, sehari lapar. Itu puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tidur juga sama. Malam, karena ba'da isya tidur. Habis itu bangun sholat, habis itu tidur lagi, habis itu bangun lagi sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, tidur, sholat tahajud sendirian. Kalau sendirian kan bebas, kita ngatur sendiri itu. Mau panjang terserah, mau pendek terserah. Tinggal makmumnya. Kalau makmumnya malaikat, insya Allah kuat. Cuman imamnya yang nggak kuat nanti. Kita maksudnya nggak kuat sendiri. Nah, habis itu tidur lagi. Atau makmumnya jin misalnya. Makmumnya jin. Tidur lagi, habis itu bangun lagi sholat subuh. Untuk sholat subuh berjamaah. Nah, itu yang diamalkan oleh Imam Yazid ar-Ruqashi. Jadi itu adalah tidur yang dicintai Allah. Tapi kira-kira kalau misalnya nggak bisa begitu, tidur habis sholat kita berat sekali untuk bangun, maka jangan diamalkan. Ambil yang mudaratnya lebih kecil. Kita menghindar mudarat itu lebih utama daripada ngambil manfaat. Habis itu tidur di kamar, nggak tahu, nggak ada yang ngontrol. Habis itu tiba-tiba dibangunkan azan, oh udah azan, tahu-tahu azan zuhur. Karena malamnya begadang. Nah, ini jangan begitu. Jangan begitu. Nah, ini mengamalkan ini. Karena ada yang bangunin, mengamalkan. Tidur, bangun, tidur lagi. Tapi memang kalau misalnya hati orang-orang yang sehat itu dia susah untuk tidur. Kecuali dia benar-benar lelah, capek. Nah, kata Imam An-Nawawi, qultu, menurutku, wa innama rujjihat salatun lail wa qira'atuhu likauniha ajma'a lil qalb wa ab'ada min asy-syaghilat.
wal muhalliyat wat tasarruf fil hajat wa aswala min ar-riya wa ghairihi min al-mutakhabbitat ma'a ma ja'a asy-syar'u bihi min ijadi al-khairat fil nail. Nah, kata Imam An-Nawawi, sesungguhnya kenapa kok membaca Al-Quran di malam hari itu lebih dicintai, lebih diutamakan? Karena waktu malam itu gampang hati kita itu untuk terkumpul. Biasanya hati kita ini terpecah-pecah kalau siang itu. Kalau santri susah malamnya itu. Paginya sudah banyak beraktivitas mengaji misalnya. Kalau malam ada yang enak, ada yang susah, banyak kan yang susah. Tapi kalau secara umum memang malam itu ajma'alil qalb. Hati kita mudah untuk terkumpul itu. Hati kita mudah untuk khusyuk. Membantu hati kita untuk khusyuk. Terus yang selanjutnya kata Imam An-Nawawi, ab'ada minasyagilat. Jauh dari segala yang sibuk-sibuk. Kalau siang hari banyak sibuknya. Kalau misalnya orang bekerja sibuk, Pak Irfan misalnya sibuk bekerja. Kalau nggak sibuk bekerja, sibuk ngurus keluarga. Kalau malam-malam tidur mereka itu aman. Makanya guru kita misalnya Ustaz Abdul Rahim, malam-malam kenapa? Nggak ada yang ganggu. Anak tidur, istri tidur, kata dia aman. Santri tidur juga. Ya, walaupun bangun masing-masing. Jadi malam hari itu mudah menjauhkan kita dari kesibukan-sibukan wal mulhiyat dan segala-segala yang melalaikan, segala-segala yang membuat kita itu mengambil sesuatu yang rendah, meninggalkan sesuatu yang lebih tinggi, lebih berharga. Maka jauhkan itu dari mulhiyat itu, hatib itu. Apa aja? Al-hatib. Apa deh? Al-hatib. Handphone. Jawalah. Jauh-jauhkan itu. Nanti kalau enggak scroll terus itu. Gampang scroll itu. Nah, itu jauhkan. Terus wat tasarrufi fil hajat. Jauhlah pokoknya untuk kita disingkirkan dari segala hajat-hajat. Hajat kita di malam hari itu paling yang harus kita kalahkan itu tidur. Maka orang yang bisa bangun di malam hari itu dia lebih kuat daripada pengangkat lifter tuh, ngangkat beban itu. Padahal secara zahir mata ini lebih berat. Berapa kilo mata ini? Kelopak mata ini. Coba pengangkat besi itu. Atau orang terkuat. Wah, berapa kilo dia ngangkat itu. Kadang bawa mobil itu berapa ton itu ditarik sama dia itu. Coba suruh dia malam bangun tahajud, bisa nggak? Apalagi ini bukan Islam. Padahal bulu mata ini zahirnya berapa kilo. Tapi ini bisa lebih berat daripada traktor sekalipun. Nah, maka kita berminta kepada Allah untuk bisa mengangkat ini, mengangkat. Ya. Untuk bisa bangun terus membersihkan diri. Untuk bisa kita membaca Al-Qur'an di malam hari. Terus apa lagi? Wa as'ana minar riya wa ghairihi minal muhabbitat ma'a ma ja'a syar'u bihi min ijadil khairat fid nail. Lebih bersih hati kita itu, lebih tenang, lebih suci dari apa? Dari riya dan sejenis-jenisnya. Kalau orang tidur mau riya ke siapa? Manusia tidur. Wa ghairihi dan selain riya. Segala yang membuat kita nggak concern itu banyaknya di siang hari. Makanya kalau misalnya orang-orang umum itu, coba lihat prime time itu kapan itu prime time itu? Tahu prime time nggak? Apa di prime time?
waktu yang paling tinggi itu iklannya, itu paling banyak orang nonton. Itu disebutnya prime time. Waktu orang iklan di sana, iklannya mahal, tapi yang nonton banyak. Orang bikin apa tuh di acara-acara prime time? Acara yang kira-kira menarik bagi banyak orang atau yang nggak menarik. Nah, itulah yang membuat kita itu teralihkan perhatian kita tuh minal mukhabbitat, kira-kira begitu. Tapi sekarang ada YouTube ya, kapan aja bisa diakses. Atau ada internet, video-video bisa kita akses kapan aja. Cuman intinya pada siang hari itulah yang paling banyak membuat kita itu lalai. Terus kita bisa ijadil khairat, mendapatkan kebaikan-kebaikan di malam hari itu. Kata Imam An-Nawawi, fa innal Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana lailan. Rasul diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu pada malam hari. Wa hadits yanzilu rabbukum kulla lailatin ila samai dunya hina yamdi shatr al-lail fa yaqul hal min da'in fa astajibu lah. Al-hadits. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Jadi ada hadis bahwasanya kalau secara zahirnya kita artikan yanzilu rabbukum kullal lailah ila samai dunya, Tuhan kalian itu turun setiap malam itu ke langit yang paling dekat dengan dunia. Langit pertama maksudnya. Tatkala yamdi syatrul lail, telah berlalu sebagian malam. Jadi sepertiga malam kurang lebih begitu. Nah, di sini bisa kita takwil atau kita tafwid. Kita tafwid, kita serahkan maknanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa duna takyif, tanpa bagaimana Allah turunnya itu, jangan. Duna ta'til, enggak ada penghapusan. Juga intinya kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bagaimana? Ya pokoknya begitu. Sama duna tashbih, enggak boleh kita samakan dengan makhluk, enggak bisa, enggak boleh. Jadi kalau Allah mengatakan begitu, misalnya makhluk turun dari atas ke bawah, turun begini, Allah enggak begitu. Karena beda. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat terhadap apa yang kalian pikirkan tentang Tuhan kalian itu. Jadi kalau misalnya Dia katakan turun, ya nggak sama turunnya dengan makhluk. Itu adalah ayat yang muhkam. Muhkam itu apa? Muhkam itu jelas, qat'i, jelas. Itu yang dijadikan untuk menafsirkan yang ayat yang mutasyabih. Mutasyabih itu apa? Nggak jelas maknanya itu seperti apa. Seperti yang ini tadi itu. Atau kita takwil, apa ditakwil itu? Maksudnya adalah Allah benar-benar memperhatikan pada malam itu. Jadi yang turun itu kekuasaannya, perhatiannya, rahmatnya yang turun itu, bukan zatnya. Karena Allah itu nggak berubah-berubah. Kita berubah. Kalau Allah berubah berarti sama seperti makhluk. Salah berarti. Jadi Allah nggak berubah-ubah, nggak berpindah-pindah. Manusia berpindah, Allah nggak berpindah. Nah begitu ya. Jadi kalau ketemu yang begini-begini, itu antara dua, kita tafwid atau kita takwil. Terserah kita mau pilih yang mana. Tapi jangan dunat takyib, jangan bagaimana. Hilangkan itu. Jangan tasbih itu samain, jangan. Dunat ta'til. Jangan pula kita nggak percaya. Jangan kita mendustakan. Nah itu tafwid, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah berfirman, hal min da'in fa astajibalah. Ada nggak yang berdoa lalu kemudian aku ampuni dia, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah hadis. Lalu kemudian yang selanjutnya sedikit lagi. Wa fis sahih
Di dalam riwayat yang sahih, yaitu riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah SAW qala, fil lailah sa'atun yastajibu Allahu fiha ad-du'a kulla lailah. Jadi kata Rasulullah SAW, di setiap malam itu ada sesaat, ada sa'ah, ada sesaat. Allah Subhanahu wa taala selalu mengijabah doa di saat tersebut. Kulla lailah, setiap malam. Waktu kita berdiri di malam hari itu ada sa'ah, ada saat di mana Allah setiap saat itu mengijabah doa. Nah, maka gunakan masa itu. Itu adalah termasuk min awqatil mustajabah, dari waktu-waktu yang mustajabah. Kita lanjutkan. Warwa sahib Bahjatul Asrar. Jadi penulis kitab Bahjatul Asrar namanya Abdullah ibn Al-Hasan. Kata beliau, bi isnadihi an Salman al-Anmati. Jadi sanadnya itu dari guru beliau namanya Salman, Imam Salman al-Anmati. Qala, dia berkata, ra'aitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fil manam yaqulu syi'ran. Aku melihat Sayyidina Ali radhiyallahu an di dalam tidurnya dia membacakan syair. Laulalladzi lahum wirdun yaqumuna wa akharuna lahum sardun yasumuna laduk dikat ardukum min tahtikum saharan li'annakum qaumun su' ma tuti'una. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam syairnya itu, dia berkata, kalau misalnya saja tidak ada orang-orang yang mengamalkan wirid mereka. Wirid itu apa? Kemarin kita bahas, masih ingat nggak? Wirid itu amalan sunnah yang dikerjakan setiap hari, ada waktunya, jumlahnya tertentu juga, dikerjakan secara istiqomah. Itu sebutnya wirid. Misal kita mau baca apa? Sebelum tidur kita baca ayat kursi. Setiap malam kita baca itu. Maka itu wirid kita. Wirid setiap orang itu beda-beda, sesuai dengan levelnya. Ada yang wiridnya itu membaca surah Al-Baqarah setiap malam. Namanya Umar bin Khattab. Setiap malam baca surah Al-Baqarah itu. Itu wiridnya. Nah, kalau kita wiridnya masing-masing beda-beda. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karamallahu wajhah, jika saja orang tidak menegakkan wirid mereka, tidak mengamalkan wirid mereka, dan kalaulah nggak ada orang yang berpuasa, pasti bumi itu digoncangkan. Pasti bumi itu laduk dikat, digoncangkan, ardukum min tahtikum saharon. Pastilah bumi itu digoncangkan dari bawah kalian itu waktu sahur. Kapan itu waktu sahur? Waktu sahur itu jadi sebutnya sihar, sama dengan sihir itu. Jadi waktu yang nggak jelas, apakah masih malam atau sudah fajar, disebutnya waktu sahur. Kira-kira bacaan berapa puluh ayat? Sekitar 30-an ayat dibaca tartil. Jadi kurang lebih sekitar 1 jam lah sebelum subuh, atau sekitar 40 menit lah, kurang lebih segitu sebelum subuh, kurang lebih seperti itu. Itu waktu sahur. Kenapa? Li'annakum qaumun su' ma tuti'una. Kalian itu adalah kaum yang jahat kepada Allah itu. Sudah dikasih rezeki nggak bersyukur, malah menentangnya. Sudah dikasih kemudahan. Coba kita lihat umat-umat sebelum kita itu susah. Mau jadi abid itu harus 80 tahun dulu beribadah nggak putus-putus. Mana bisa kita begitu? Kita sudah dimudahkan. Kalau pakaian kena najis tinggal dicuci. Tukang laundry banyak, asal ada duit aja. Atau nyuci sendiri juga banyak. Kalau dulu harus dipotong
Bahkan kaki kena najis, kakinya dipotong juga. Nah, kita nggak perlu begitu. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur karena kemuliaan Rasulullah SAW. Li'annakum qaumus su'in ma tuti'una. Kalian itu kaum yang jahat, kalian nggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 2 paragraf lagi ya. Kita lanjutkan nanti saja. Kelihatannya sudah mulai berkurang konsentrasinya. Tapi ingat ya, ini kita harus amalkan. Jangan sampai seperti pohon yang tidak berbuah. Orang menanam pohon yang bisa berpotensi untuk berbuah itu diharapkan buahnya. Kalau misalnya dia nggak berbuah, nanti ditebang berarti itu. Maka kita berharap, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan Allah ilmu yang bermanfaat. Misal nggak bisa terbangun gimana? Istighfar. Besoknya istighfar lagi, besoknya istighfar lagi. Pakai strategi, jangan begitu terus. Kalau kita sudah punya perasaan, punya firasat bahwa wah malam ini nggak bangun, gimana lah caranya? Jangan tidur di kamar, misalnya tidur di masjid. Cari siapa teman-teman yang suka-suka bangun malam, deketin, minta bangunin ya. Ya nggak apa-apa. Itu bagi orang-orang yang sudah tinggi makomnya disebut syirik. Kenapa? Lebih percaya ke makhluk dibanding Allah. Kalau orang yang mantap tauhidnya itu dia tinggal bilang aja sama Allah, ya Allah aku mau bangun jam 1. Pasti itu dibangun sama Allah, pasti. Garansi. Lifetime garansi itu. Sepanjang hidup pasti digaransi itu. Pasti dibangun oleh Allah. Cuman masalahnya tadi itu nggak kuat ngangkat bulu mata ini. Kulit mata, kelopak mata ini nggak kuat diangkat. Padahal ringan saja ini. Kalau disuruh ngangkat diupah, nah semangat. Tolong ngangkat ini pindahin, nanti diupah. Atau suruh ngangkat mic pertandingan itu kan. Ya maka semangat. Nah, maka kita juga harus semangat ya. Ya insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang tadi kita sama-sama dengar dan kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita ini, mengisinya dengan nur, mengeluarkan yang busuk-busuk dari hati kita ini, mengeluarkan semua kegelapan-kegelapannya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara ahlul Quran dan ahlul Quran yang membaca Al-Quran di malam hari. Dan artinya itu kita berhusnuzon bahwa itu indikasi Allah sayang sama kita. Karena dia mau dengarkan kita itu membaca Al-Quran di malam hari. Kalau kita nggak bangun di malam hari artinya apa? Artinya mafhum mukhalafah. Berarti Allah nggak mau mendengarkan kita ngaji di malam hari. Maka kita harus banyak-banyak bertobat. Muhasabah, introspeksi. Salah kita di mana? Ya, mudah-mudahan kita diberikan pemahaman. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, ahlan wa sahlan ini. Ada tamu. Ya, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astaghfirullahalazim dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin wa laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلبا سليما أتيناك به يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا
اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل. اللهم عظم روبتنا فيه واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقوي به أجسادنا وثقل به موازيننا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الطيبين الأطهار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. واجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا تجعلنا ممن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأولياء الصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.